Dan juga rasakan telapak tangan maupun kaki yang ada dorongan dari gravitasi. Oke, kemudian kita mulai dengan dari kepala, tepatnya di mahkota kepala kita, letaknya ada di tengah-tengah kepala kita rasakan. Bila ada yang merasakan sensasi apapun, ataupun tidak merasakan sensasi, juga tidak apa-apa. Kita terima semuanya. Kita tidak berusaha mengikuti sensasinya, ataupun kita menolak sensasi yang datang. Cukup disadari sebagaimana adanya. Kemudian kita rasakan bagian atas kepala kita, dari kepala yang depan dan juga belakang. Kemudian perlahan turun ke mata, kedua mata kita. Kemudian turun ke pipi, kita rilekskan seluruh wajah kita. Dan kita lanjutkan turun lagi ke kedua bahu kita, kiri dan kanan. Kita rasakan bahu kita. Bila bahunya kaku atau tegang, cukup disadari saja. Tidak perlu dipaksakan untuk rileks. Oke, kita lanjutkan ke bagian dada kita. Rasakan dada kita dan juga organ-organ yang ada di dalam. Jantung kita yang memompa darah kita, juga organ-organ lainnya. Kemudian kita rasakan juga perut kita, kembang kepisnya perut kita saat kita menarik nafas dan juga membuang nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Kemudian kita rasakan kedua tangan kita dari lengan sampai ke telapak tangan kita dan juga jari-jari tangan kita. Rasakan kehadiran kedua tangan kita.
Oke, kita turun ke bagian kaki kita, apakah itu bersila ataupun duduk di kursi, rasakan saja. Rasakan dari bagian paha, lutut, bagian betis, sampai ke telapak kaki dan jari-jari kakinya. Tidak perlu dipaksa untuk rileks, cukup terima bagaimanapun kondisinya. Oke, kita naik kembali ke bagian bokong, jadi tumpuan kita saat duduk. Rasakan bokong kita menyentuh lantai ataupun kursi. Oke, kemudian kita rasakan tulang belakang kita, punggung di bagian bawah. Rasakan tekanan di bagian punggung bagian bawah. Kemudian naik ke punggung bagian tengah dan punggung secara keseluruhan. Oke, kita naik lagi ke bagian leher di bagian belakang. Kemudian telinga dan ubun-ubun kepala bagian belakang. Tidak terasa seperti kencang ataupun kaku, cukup disadari saja. Tidak usah ditolak ataupun diikuti. Oke, sekarang kita cukup rileks saja, tidak berusaha untuk meditasi, hanya kembali ke keadaan alami kita. Sebagaimana adanya, tetap dalam posisi yang rileks dan punggung tegap.
Apapun pikiran yang muncul, tidak perlu ditolak, juga tidak perlu diikuti. Pikiran silih berganti, datang dan pergi. Pikiran datang, pikiran pergi. Bila tidak ada pikiran datang ataupun pergi, juga tidak apa-apa. Oke, Oke, terima kasih semuanya. Saya serahkan kemudian kepada Pak Hema. Oke, terima kasih Ko Ripin. Ya, suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa, tapi kayaknya agak kecil ya. Oh, enggak, Ah, enggak, enggak. Eh, tes, cek. Oke, better. Oke, terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, bentar. Ke-mute. Mute ya. Oke. Saya bentar. Ini, sorry. Oke deh. Suaranya bisa terdengar dengan jelas ya? Ya, dan Oke, terima kasih teman-teman. Ya, teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi semuanya. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Dan buat teman-teman yang beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 4 Juni, merayakan Hari Suci Waisak, Trisuci Waisak, saya sampaikan selamat merayakan Hari Trisuci Waisak. Semoga kita semua berkembang, bertumbuh kebijaksanaannya. Oke, ya teman-teman, malam hari ini ada satu topik tentang seni menghadapi kekecewaan. Nah, omong-omong, pernah nggak sih teman-teman merasakan atau mengalami kekecewaan, rasa kecewa? Sering? Terdengar familiar ya? Eh, kayaknya hampir setiap hari gitu ya. Ada aja yang membuat kita ini kecewa gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih rasa kecewa itu? Salah satu yang menyebabkan rasa kecewa itu yang paling besar itu adalah ketidaksesuaian kenyataan atau yang kita terima itu dengan harapan kita, ya. Apakah itu sesuatu yang ingin kita capai atau satu kondisi yang kita inginkan, ketika itu tidak terjadi, maka muncullah rasa kecewa. Oke. Nah, tetapi kenapa pada malam hari ini topik kita itu yang kita angkat kok seninya? Memangnya mengatasi atau menghadapi rasa kecewa itu perlu ada seninya, seperti orang melukis, seperti orang bernyanyi begitu. Bukan karena hal itu, tetapi kita nanti akan lihat sama-sama ya, bagaimana guru kita, Minjurin Poje itu mengatakan bahwa untuk menghadapi kekecewaan itu ada seninya, gitu ya. Oke, saya akan share teman-teman. Ini ada ya, ini ada dari aspek psikolog ya. Jadi para psikolog atau dari aspek psikologi itu mengatakan bahwa rasa kecewa itu kenapa perlu kita atasi atau kita hadapi dengan satu pendekatan tertentu gitu ya. Jadi
tidak sembarangan. Karena ternyata ketika rasa kecewa itu kita sangkal, ya, kita tolak gitu ya. Jadi misalkan muncul nih rasa kecewa karena apa yang kita harapkan itu tidak terjadi gitu ya. Terus kecewa gitu. Terus kemudian kita menekan rasa kecewa itu atau menolak munculnya rasa kecewa di dalam diri kita. Apa yang terjadi? Ternyata dari aspek psikologinya, para psikolog mengatakan akan terjadi peningkatan stres. Jadi meningkatnya stres dalam diri kita. Tentu dengan peningkatan stres dalam diri kita itu akan berdampak kan ya, berdampak hal yang merugikan. Setuju ya? Nah, terus selain dari meningkatnya stres, ada perasaan bersalah. Perasaan bersalahnya itu muncul karena kita pikir bahwa mungkin karena kita itu nggak cukup bagus, nggak cukup pandai, nggak cukup terampil, sehingga apa yang kita harapkan itu tidak terjadi. Ya, misalkan saja ini teman-teman dalam bekerja, terus kemudian Anda punya satu goal untuk mencapai penyelesaian tugas tersebut. Ya, ini kalau di dunia kerja. Nah, ternyata ketika Anda coba selesaikan, pekerjaan itu nggak selesai juga. Nah, muncullah rasa kecewa. Rasa kecewa yang muncul ini ketika kita coba untuk sangkal, kita kemudian lebih kepada penyesalan pada diri kita. Kita merasa bahwa ada perasaan bersalah, kenapa pekerjaan yang diberikan ke kita ini tidak bisa kita selesaikan. Jadi ada perasaan bersalah. Oke. Terus apalagi kalau kita menekan rasa kecewa yang ada dalam diri kita itu, yaitu memburuknya hubungan sosial. Ya. Kalau ini ceritanya kita misalkan punya kolega kerja atau hubungan di dalam keluarga begitu ya, atau pertemanan begitu, kita kecewa terhadap kolega kerja kita atau anggota keluarga kita atau teman kita. Nah, ketika kita menekan rasa kecewa tersebut, ya, rasa kecewa dalam diri kita, betul sih, mungkin kita itu tidak meledak, gitu ya, tidak meledakkan rasa kecewa. Tapi karena kita itu menekan diri, akhirnya tetap saja ada sesuatu jarak antara kolega kita tadi dengan kita. Seperti itu enggak sih? Kira-kira menurut Anda gimana? Terjadi seperti itu ya? Ya, terus persepsi negatif terhadap diri sendiri, ya seperti tadi yang saya sampaikan, muncul satu anggapan bahwa diri saya tidak cukup baik, diri saya tidak cukup pandai, diri saya tidak cukup terampil, bahkan diri saya tidak cukup bernasib baik. Jadi ini sudah membawa-bawa nasib dan sebagainya, gitu ya. Nah, terus kalau kita juga menekan, maka yang terjadi adalah siklus kekerasan atau kemarahan yang ada di dalam diri kita. Gitu ya. Ada satu kemarahan yang dalam diri kita. Ini ketika kita menekan rasa kecewa. Jadi biasanya sikap kita kan satu menekan, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita tuh menuruti rasa kecewa kita? Jadi kita loss begitu, kita lepaskan rasa kecewa kita. Nah, apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Yang terjadi apabila kita menuruti rasa kecewa kita, jadi ya saya ini memang tidak cukup bagus, terus kemudian saya kayaknya itu tidak berbakat, jadi kita mengikuti rasa kecewa kita. Yang terjadi adalah menurunnya motivasi. Kita sudah mulai merasa percuma. Kalaupun saya itu sudah berusaha, kalaupun nantinya kalau ada kesempatan lagi, saya dikasih kesempatan lagi dan saya dikasih coba lagi, kayaknya percuma. Jadi ada menurunnya motivasi. Ya. Terus perasaan tidak berdaya, perasaan rendah diri, gangguan emosional, merasa terpuruk, ya, pengaruh terhadap hubungan sosial. Nah, ini adalah akibat-akibat ketika kita nuruti rasa kecewa kita. Jadi, teman-teman, ada dua hal yang biasanya secara umum kita menyikapi rasa kecewa kita.
yang satu dengan cara menekan, akan terjadi seperti yang tadi, dan yang ke ini ya, ini kalau kita menekan, dan apabila kita mengikuti, maka ini yang terjadi. Ini dari aspek psikologinya, atau dari para psikolog memberikan gambaran seperti ini. Itu yang jadi, ya. Nah, sebab itulah, maka jawabannya apa nih? Ya, jawabannya bagaimana nih? Itu sebabnya kita perlu satu kreativitas untuk menghadapi kekecewaan, rasa kecewa kita. Karena nggak mungkin kan kita diamkan atau kita biarkan, atau nggak mungkin juga kita mau tekan terus. Ya, kita orang Jawa mengatakan diempet terus, itu kan nggak mungkin juga. Oke, nah bagaimana kata guru kita gitu ya? Nah, mengapa menghadapi rasa kecewa itu dengan sikap yang kreatif? Guru kita Minyu Rinpoche menjelaskan awalnya dari sini, gitu ya. Saya bacakan, batin monyet selalu ke sana kemari, oke, dan kita tidak bisa berkonsentrasi. Terkadang itu membuat kita merasa kesal atau mungkin membuat kita marah. Jadi batin monyet kita itu membuat akhirnya muncul ya rasa marah atau kecewa atau cemburu pada orang lain. Kita ingin mengendalikan perasaan kita. Ketika kita mengendalikan, berarti kita itu menekan, ya kan? Menekan, mencoba untuk menekan. Tetapi batin monyet tidak akan berhenti berbicara. Jadi di sini jelas, kalaupun kita menekan perasaan kita, menekan rasa kecewa kita, bukannya itu akan selesai, maka yang terjadi justru rasa kecewa itu menjadi-jadi. Oke, saya lanjutkan. Kita tidak bisa bahagia jika kita hanya mendengarkan batin monyet. Apa artinya? Artinya kalau kita turuti, di sini kan mendengarkan, artinya kan kita menuruti batin monyet. Apa yang terjadi? Kita juga tidak bisa membuat kita ini bahagia. Bukan berarti kalau kita mengikuti, misalkan ini ya, kita dibuat kecewa oleh seseorang. Terus kemudian kita luapkan rasa kecewa kita pada orang tersebut. Seakan-akan kita merasa puas, ya kan? Sudah keluar begitu kan, sudah plong begitu. Tapi apakah kemudian itu membuat kita seperti itu rasa bahagia? Ternyata kan tidak, ya. Karena itu akan berdampak atau punya dampak yang lainnya. Ketika kita meluapkan rasa kecewa kita dengan cara meluapkan itu tadi. Oke. Nah, kita semua memiliki pikiran yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Maka itu tadi kan ketika saya bertanya, adakah teman-teman yang mengalaminya? Begitu familiar ya. Ya, hampir setiap hari kita terprovokasi oleh pikiran kita, pikiran atau batin monyet kita. Dan tidak semuanya baik, ya. Pikiran yang muncul setiap hari itu tidak semuanya itu baik, ya. Terkadang kita memikirkan pikiran negatif seperti bagaimana jika tidak ada yang menyukai saya. Oke, seringkali bukan saja secara performance, tapi juga seringkali juga menyangkut bagaimana ya kalau pimpinan saya tidak suka dengan cara kerja saya. Atau misalkan yang masih berkuliah, bagaimana ya kalau teman saya itu tidak suka dengan sikap saya, tidak suka dengan penampilan saya. Nah, itu pikiran-pikiran yang muncul setiap hari. Oke, terkadang kita memikirkan pikiran negatif seperti bagaimana jika tidak ada yang menyukai saya, dan kami menganggapnya terlalu serius. Ya, jadi pikiran-pikiran yang muncul tadi itu kita anggap dengan sikap yang serius. Ini memicu emosi seperti kesedihan atau kecemburuan. Jadi pikiran-pikiran yang muncul tadi itu memprovokasi emosi kita. Ya, seperti kesedihan ataupun kecemburuan. Nah, teman-teman mungkin di antara Anda
baru hadir atau baru mendengar istilah batin monyet. Memangnya apa sih batin monyet itu ya? Batin monyet itu adalah istilah yang disematkan untuk ibarat ya, pikiran dan emosi kita itu atau perasaan kita itu diibaratkan batin monyet. Ya, kenapa seperti itu? Karena sifat dari seekor monyet itu kan lompat-lompat, susah untuk dikendalikan, betul ya? Nah, itu sifatnya sama seperti pikiran dan emosi kita yang sulit untuk kita kendalikan karena memang tidak mungkin dikendalikan. Ya, jadi sifatnya itu seperti monyet. Itulah sebabnya diberi istilah batin monyet, gitu ya. Oke, nah lanjut. Mingyur Rinpoche menjelaskan, menurut Rinpoche, solusinya adalah memisahkan diri kita dari pikiran dan emosi kita saat itu terjadi dan hanya menontonnya terjadi. Ini adalah how to-nya. Bagaimana cara kita kalau begitu? Kalau bukan dengan menekan, kalau bukan dengan menyangkal ataupun menuruti, terus bagaimana caranya supaya kita tidak dipermainkan oleh batin monyet kita sendiri? Nah, Mingyur Rinpoche memberikan cara, yaitu memisahkan diri kita dari pikiran dan emosi kita saat itu terjadi dan hanya menontonnya saja. Nah, bagaimana itu? Inilah yang akan kita latih bersama-sama pada malam hari ini, gitu ya. Nanti kita akan berlatih sama-sama, ya. Dan saya akan teruskan. Nah, saat Anda merasakan emosi yang kuat, santai saja dan fokus pada sensasi di tubuh. Jadi teman-teman, pada saat nanti kita praktek, ya, garis besarnya seperti ini. Ketika emosi negatif yang kuat itu muncul, santai saja dan fokus pada sensasi di tubuh. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah kita tidak terfokus pada emosinya, tetapi kita perhatikan sensasi yang dimunculkan oleh emosi kita. Nah, biasanya itu, sensasi itu selalu kita rasakan di tubuh kita. Tadi Ko Eripin sudah memandu kita dengan melakukan body scanning. Nah, itu bisa kita pakai nanti, gitu ya. Nah, mungkin kemarahan membuat dada Anda terasa sesak atau wajah Anda terasa panas. Ya, kalau biasanya kita lagi kecewa, kecewanya itu tingkat dewa gitu ya, tingkat tinggi, rasanya itu wajah itu kan jadi panas, kepala jadi cekot-cekot, begitu enggak? Kerasa enggak ya? Ya, nanti saya akan cerita ya. Baru saja beberapa waktu lalu ini terjadi nih pada diri saya gitu ya. Ketika kok berturut-turut gitu, itu saya ngerasa lingkungan di sekitar saya ini kok membuat saya jadi kecewa gitu. Nah, itu nanti saya akan share ya pengalaman saya dan nanti teman-teman juga bisa share pengalamannya mungkin beberapa waktu lalu atau baru saja itu juga mengalami rasa kecewa. Oke, saya lanjutkan ya. Dan itu tidak masalah gitu ya. Jadi ketika muncul rasa kecewa di dalam diri kita, terus kemudian dilanjutkan dengan adanya sensasi, misalkan dada terasa panas, kepala terasa panas, atau dadanya itu berdegup lebih kencang begitu, ya. Nah, itu tidak masalah, ya. Jadi itu nggak apa-apa. Yang utama adalah jangan kita nantinya terlarut di dalam masalah atau emosi itu. Begitu Anda memahami bahwa kemarahan hanyalah sebuah perasaan, ya. Jadi saya ulangi, begitu Anda memahami bahwa kemarahan hanyalah sebuah perasaan, Anda tidak perlu menjadi kemarahan. Maksudnya, artinya ketika kita memahami bahwa kemarahan itu hanyalah sebuah perasaan, gitu ya. Jadi kita tidak kemudian terjebak pada anggapan bahwa saya adalah marah. Ketika kita tidak menyadari emosi marah kita,
yang sering kali terjadi ya. Yang sering kali terjadi adalah kemudian melabeli diri kita sendiri adalah tukang marah, ya, tukang teriak-teriak, tukang galau, ya macam-macam emosi negatif disematkan dan dilabelkan pada diri kita sendiri. Nah, itu terjadi kalau kita tidak memahami, ya, tidak memahami dengan pengertian yang benar. Kita anggap bahwa diri kita ini adalah emosi kita itu sendiri, padahal bukan. Gitu ya. Kita bukan emosi kita. Oke. Nah, lanjutnya itu ini, ya. Anda dapat mengendalikan emosi Anda dengan lebih baik dengan berlatih meditasi dan kesadaran. Inilah yang kita angkat pada malam hari ini tentang seninya menghadapi kekecewaan. Jadi seni dalam menghadapi kekecewaan itu mentransformasi, memanfaatkan emosi yang kemudian berubah menjadi sensasi di dalam tubuh kita. Nah, sensasi yang di dalam tubuh kita itulah yang kita manfaatkan, yang kita gunakan untuk membuat kita kenal atau mengenali kesadaran kita. Ya, karena di sesi hari Selasa itu kita bicara lebih kepada kesadaran, maka kita manfaatkan sensasi sebagai objek untuk mengenali kesadaran kita. Oke, nah nanti kalau teman-teman ngikut yang di Joy of Living 2, level 2, maka bisa saja kekecewaan itu atau sensasi yang dimunculkan oleh rasa kecewa itu bisa kita transform atau kita pakai atau kita gunakan untuk mengenali dan mengembangkan cinta kasih welas asih. Oke, ya kembali lagi ya ke sini ya. Nah, inilah gambaran besarnya bagaimana kita menyikapi kekecewaan yang muncul. Oke, terus bagaimana lebih jelasnya gimana? Mari kita praktekkan gitu ya. Kita latih supaya teman-teman bisa kemudian mengalaminya, yang dimaksud mengubah atau menggunakan sensasi tubuh yang berasal dari emosi negatif itu bisa kita pakai untuk mengenali kesadaran. Itu bagaimana? Nah, karena kita di sini menggunakan rasa kecewa sebagai objek awalnya, maka kita perlu memunculkan rasa kecewa. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini kebetulan gitu ya sedang mengalami rasa kecewa gitu ya, apakah misal internet lagi gangguan atau lingkungan lagi rame, padahal Anda pinginnya itu bisa hening, mengikuti ini dengan hening, tapi ternyata ada saja gangguan di sekitar Anda. Nah, mungkin saja, gitu ya. Itu sangat beruntunglah Anda. Kenapa? Ya, karena itu bisa digunakan sebagai objeknya. Jadi bagi Anda yang tidak mengalami rasa kecewa, nah berarti coba berarti bukan rugi gitu ya. Tapi coba ingat-ingat ya nanti diingat kembali rasa kecewa yang mungkin baru saja terjadi beberapa hari yang lalu, oke, atau tadi pagi ya. Banyak yang mengalami kemacetan mungkin atau pada saat pergi kerja menggunakan transportasi umum berdesak-desakan, merasa tidak nyaman gitu ya. Apapun ya bisa bisa teman-teman coba untuk merecall kembali, untuk memanggil kembali rasa kecewa itu. Nah, setelah itu nanti kita bisa manfaatkan ya, kita bisa manfaatkan. Oke. Apakah Anda sudah siap? Nih, siap ya? Oke, kita akan ya mungkin nah gini supaya bisa terlihat dengan lebih jelas. Oke, kita akan berlatih kurang lebih
antara 6, kurang lebih 6 menitan, begitu ya. Oke, teman-teman, silakan siapkan postur meditasinya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya mau tes kembali, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Oke, terima kasih, Mas Iman. Ya, tegak luruskan tulang punggung dengan rileks. Bagi Anda yang terbiasa dengan mata yang terbuka, silakan dibuka matanya, tapi bagi Anda yang lebih ngerasa nyaman dengan mata tertutup, silakan Anda menutup atau memejamkan mata. Sekarang Anda bisa membawa batin Anda ke dalam tubuh Anda. Kita rasakan gravitasi tubuh kita. Oke, sekarang istirahatkan batin dalam kesadaran terbuka, beristirahat apa adanya. Sekarang coba ingat kembali kejadian yang memicu rasa kecewa Anda. Apakah terjadi baru saja atau di pagi hari tadi atau seminggu yang lalu atau beberapa waktu yang lalu? Ingat dan rasakan seolah-olah itu kembali terjadi di saat ini. Rasa kecewa mungkin karena harapan Anda tidak tercapai, antara kenyataan dengan harapan tidak sama, kenyataannya lebih mengecewakan, jauh dari harapan. Dan jikalau tidak ada peristiwa yang membuat Anda kecewa atau sudah tidak ingat lagi, Anda juga boleh merasakan perasaan yang tidak nyaman di saat ini, mungkin karena posisi duduk atau suasana di dalam ruangan atau hawa udara yang tidak mendukung Anda di saat ini.
atau posisi duduk yang tidak nyaman. Sekarang Anda bisa rasakan sensasi yang muncul yang diakibatkan atau didorong oleh rasa kecewa itu tadi. Sensasi tidak nyaman yang ada di tubuh. Mungkin ada di kepala, di kening, di dada, di bagian perut, atau di bagian manapun bagian tubuh Anda. Rasakan dan sadari saja sensasi yang dimunculkan oleh emosi atau perasaan kecewa itu. Hanya sadari saja. Dengan kita menyadari, artinya kita sudah ada jarak, tidak menjadi satu dengan rasa kecewa itu. Seperti yang guru kita katakan, kita bisa melihat arus deras sungai saat kita berada di luar sungai. Kita berada di luar rasa kecewa itu ketika kita bisa melihat sensasi dari rasa kecewa itu. Disitulah kita mengenali kesadaran kita. Dengan kita tahu, artinya kita mengenali kesadaran kita. Hanya menyadarinya saja. Oke, sekarang kita bisa istirahatkan batin kita dalam kesadaran yang terbuka, apa adanya. Kita tidak lagi untuk menyadari atau memperhatikan sensasi. Ya, kita istirahatkan batin kita dalam kesadaran yang alami, kesadaran yang terbuka, apa adanya. Oke, cukup? Ya. Oke, gimana teman-teman? Mudah? Ya, bagaimana pengalamannya? Silakan teman-teman bisa share atau jikalau ada yang bertanya, saya akan mencoba untuk berbagi gitu ya. Mungkin juga nantinya ada dari Ko Arifin
bisa membagi juga pengalaman-pengalaman beliau gitu. Silakan. Kalau ada yang saya pingin bisa ada mungkin dua teman yang menceritakan pengalamannya tadi. Ya, bagaimana Anda bisa melihat sensasi yang dimunculkan oleh rasa kecewa. Jadi pengalaman latihan tadinya itu gimana gitu ya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang berkenan untuk sharing, ya itu lebih baik lagi. Nah, lebih oke gitu ya. Ada yang ngalami kesulitan nggak? Atau misalkan sulit itu karena bingung misalkan ya. Ini gimana sih maksudnya? Seninya di mana sih? Judulnya aja kayak mentereng misalkan seni gitu ya. Seni menghadapi kekecewaan. Tapi seninya di mana nih gitu. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya begitu, silakan nggak apa. Teman-teman bisa nangkepkah dengan antara yang dimaksud seni dengan penjelasan tadi? Bisa bisa connect gitu? Nah, oke. Arifin Oke, ada atau mau langsung di mute gitu ya? Di unmute ya? nggak apa-apa deh. Kalau udah chat mungkin saya bacakan saja. Coach, saya mau tanya maksudnya kita rasakan pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saat meditasi saya Sorry, ya. suaranya putus-putus. Oh, kayaknya internet saya kali ini. Sebentar. Uh, bisa tolong diulangi, Ko Ripin, suaranya putus-putus. Tes, ya, kayaknya internetnya. Ini dari sayanya atau ini ya? Sorry. Oh, sudah lancar kan? Tes. Ini ya tes. Oke, sip. Oke. Nah, silakan Ko Ripin diulangi. Pertanyaan pertama dari Pak Alim, kalau saya mau tanya maksudnya kita rasakan. Kemudian pertanyaan kedua, saat meditasi saya mengumpulkan ingatan tentang kekecewaan dalam hidup dan ada gap yang terjadi saat coba untuk menyadari. Putus-putus lagi ya? Atau saya coba baca ya? Oke. Ada pertanyaan dari Pak Halim gitu ya, Halim Lim ya. Saya mau tanya, maksudnya kita rasakan ini. Nah ini saya yang jadi ingin bertanya balik nih. Maksud pertanyaannya ini. Jadi gimana yang maksudnya kita rasakan? Nah, bisa di-unmute mungkin Ko Eripin pada Pak Halim. Halo? Halo. Cek sound. Halo. Oke. Ya, halo. Halo. Ya, Halo, ini Ko. dengan oke. Dengan Halo, Ko. Ya. Oke, silakan. Gimana jelas? Ini yang saya maksudkan itu kalau kita rasakan itu berarti kita kita rasakan itu berarti kita ikut dalam kejadian itu. Tapi kalau maksud Koko
yang saya tangkap, kita sadari, kita lihat, berarti kita tidak merasakan itu, gitu. Kok? Itu waktu untuk latihan ya, latihan tadi. Oke. Iya, maksudnya kan kita timbulkan rasa kecewa atau timbulkan kita duduk kesemutan atau gimana, kita rasakan gitu, begitu kita rasakan kan dengan kalau kita rasakan berarti kan kita ikut di dalam rasa itu. Oke. Nah, itu maksud saya. Jadi kita rasakan atau kita sadari, atau gimana kita sadarinya itu kita berada di luar, itu yang saya mau tanya. Iya. Gimana kita berada di luar itu kita sadari tapi kita nggak merasakan. Kalau kita rasakan berarti kan kita di dalam gitu. Iya, betul sekali, setuju sekali dengan ini. Jadi kalau kita rasakan, maka kita akan berada di dalam perasaan itu. Kita nggak bisa melihat. Iya. Oke ya? Iya, betul. Nah, sebab itu seni menghadapi rasa tidak nyaman tadi itu adalah perasaan yang misalkan nih kesemutan nih. Maka sensasi yang ada di tempat kita kesemutan itu tadi, itu yang kita lihat. Jadi seolah-olah ada gap antara rasa atau sensasi yang kesemutan dengan batin kita, dengan kesadaran kita. Jadi kayaknya itu ada gap gitu. Jadi kita tidak terjerap di dalam rasa kesemutan itu tadi. Karena kalau kita itu larut di dalam rasa kesemutan itu tadi, maka seperti kita berada di dalam sungai yang deras. Jadi kalau kita merasakan, terhanyut di dalamnya, merasakan saja ini ya, hanya merasakan saja, maka kita berada di dalam rasa tidak nyaman itu tadi. Nah, itu kita, tapi ketika Pak Halim itu bisa tahu kalau ada kesemutan, itu sudah tandanya Pak Halim sudah berada di luar. Karena kalau Pak Halim tidak tahu tentang rasa itu tadi, maka Pak Halim nggak bakal bisa cerita, nggak bakal bisa mengatakan bahwa oh ya saya merasa kesemutan. Pak Halim bisa bercerita kalau saya merasa kesemutan, itu artinya antara kesemutannya sendiri dengan Pak Halimnya ini udah dua hal yang terpisah, sudah ada gap. Apakah bisa ditangkap maksudnya? Halo, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar ya, oke. Nah ini Pak Halimnya mungkin yang halo. Ya Pak Halim. Tadi maksud saya kan biasa, makanya saya nggak mengerti di ini kan, karena kalau kita rasakan kan kita beradanya di dalam, di dalam yang kita alami gitu kok. Iya. Yang kita alami berarti kita alami itu kita kan rasakan. Iya, tapi rasakan kan kita berarti di dalam itu. Jadi gimana kita bisa memisah, kita harus gimana memisahkan, kita cuma menonton itu, melihat itu. Iya. Ketika Pak Halim bisa cerita, ketika Pak Halim bisa mengatakan saya kesemutan, itu berarti Pak Halim sudah terpisah dengan apa yang dirasakan. Kalau Pak Halim karena Pak Halim bisa bercerita, bisa tahu kalau kesemutan, maka itu artinya Pak Halim sudah terpisah. Artinya gini, kalau Pak Halim nonton TV aja deh, gitu ya. Kalau Pak Halim sedang lihat TV, Pak Halim baru bisa lihat TV kalau Pak Halim ada di luarnya TV. Setuju? Iya, betul. Setuju. Nah,
Kalau Pak Halim ada di dalamnya TV itu, maka Pak Halim nggak bisa lihat TV kan? Iya. Betul ya? Nah, demikian pula dengan perasaan. Ketika Pak Halim bisa mengatakan, saya sedih, saya kecewa, berarti Pak Halim itu sudah berada di luar dari perasaan itu. Itu yang disebut Pak Halim bisa melihat kecewa, atau menyadari kecewa, atau mengetahui kecewa. Saya cuma bisa saya cuma bisa kalau biasa saya meditasi, saya cuma bisa misalnya saya merasakan ini kesemutan, jadinya saya mau menghindari itu, saya dengan mengalihkan ke objek. Oh, oke, ya. Karena saya tidak bisa menyadari, melihat itu sampai lenyap. Oh, oke. Karena kalau kita melihat itu, karena kita merasakan itu, lama-lama dia kan kadang seperti gatal, kadang dia bisa gatal sekali. Jadi kita dengan menghindari itu, biasanya saya mengalihkan ke objek napas saya, tetap itu hilang. Oke. Makanya saya tidak mengerti gimana saya rasakan. Saya sadar, saya rasakan. Jadi saya di dalam itu, tapi gimana saya bisa berada di luar itu untuk melihat. Kalau kita pisahkan, kita nggak rasakan lagi, berarti kan kita udah di luar kok. Tapi kalau kita masih merasakan, kita kan di dalam kok. Iya, itu memang on off. Itu gimana kita bisa memutuskan perasa itu? Kalau kita memutuskan perasa itu, berarti kan kita otomatis gimana ya? Seperti kita nggak ada rasa lagi di situ kok. Oke, ya gini. Jadi ini ada hal yang berbeda. Satu, Pak Halim di sini ada tujuan, ada keinginan untuk menghilangkan rasa kesemutan itu. Iya. Jadi anggapannya bahwa kalau disadari berarti itu hilang, betul ya? Iya. Maksud saya kalau gimana sih caranya? Saya dari kemarin juga pingin melihat pikiran yang masuk. Kita hanya melihat dia masuk. Kita tidak mengikuti dia, dan kita juga tidak merespek dia. Oke, jadi itu seperti ini loh pelajaran hari ini Koko ajarin. Makanya saya tidak mengerti. Kalau saya rasakan, saya sadari, berarti saya masih di dalam. Gimana saya bisa berada di luar untuk melihat aja? Nah, itu kok. Kalau kita di luar melihat aja, berarti saya tidak merasakan. Saya cuma menyadari aja. Saya sadari, saya lihat itu. Tapi saya nggak rasakan. Tapi kalau saya rasakan, dia masih di dalam gitu. Iya, betul. Gimana kok? Itu on off-nya tuh cepat sekali, Pak. Jadi antara Anda di luar dan Anda di dalam, kalau ceritanya Pak Halim seperti itu, ketika Anda merasakan lagi, berarti Anda di dalam. Sorry, ketika Anda merasakan tapi Anda tidak tahu, itu ada di dalam. Tapi ketika Anda tahu, itu berarti ada di luar. Dan itu cepat sekali. Mungkin waktunya itu sangat cepat, sehingga Anda mengatakan bahwa seolah-olah saya melihat, tapi saya masih bisa nggak bisa ini gitu ya. Nah, itu memang butuh satu latihan yang intens gitu ya, supaya akhirnya gap-nya itu bisa lebih lebar gitu. Gitu. Ya. Nah, ini pertanyaannya menarik. Iya. Sampai Oke, teman-teman. Sorry ini ya, ada pembicaraan yang menarik di situ. Nah, karena ini waktu kita juga sudah lebih, bagi teman-teman yang masih ingin tahu gitu ya, bertanya, silakan. Teman-teman bisa, ini kan direkam. Terus kemudian nantinya kita akan bantu untuk memberikan, mungkin kalau ada yang sangat membutuhkan, kami akan bantu untuk sharing di grup gitu ya. Oke, tanpa mengurangi rasa
respect saya pada teman-teman yang sudah menyiapkan dan menginvestasikan waktunya, gitu ya, pikirannya, tenaganya ada di sini. Karena ini waktunya sudah lebih, saya minta maaf, dan acara bisa langsung ditutup oleh Ko Eripin dengan menutupnya dedikasi penutup. Bentar. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman, karena ini waktunya juga udah selesai, kita bacakan satu kali saja. Terima kasih ya semuanya sudah hadir. Kita dedikasikan latihan hari ini untuk semuanya. Melalui kekuatan dari praktik mobilisasi ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka, dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Ya, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu dan bugar selalu ya. Tetap bersemangat dalam latihan. Oke, sampai ketemu. Bye-bye. Saya pamit dulu ya, teman-teman.